Pak Jokowi berkuasa, dia adalah rejim fasis, Bapak Ibu sekalian. Pernyataan sikap pejuang perubahan Indonesia sebagai entitas gerakan sosial yang lahir dari inisiasi dan partisipasi untuk mendukung Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden RI dalam Pilpres 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Terima kasih. Sebuah kehormatan bagi kami kaum buruh Indonesia yang bisa bersama-sama membersamai hari di tanggal 19 ini. Apa yang harus kita lakukan bersama ini adalah sebuah perjuangan rakyat Indonesia yang hari ini tidak baik-baik saja. Betul tidak? Inilah kita butuhkan kerjasama yang baik, persatuan yang baik untuk melawan ketidakadilan. Ketidakadilan bukan hanya di buruh, tapi ketidakadilan itu di semua lini sudah terjadi. Kenapa? Mungkin saudara-saudaraku, semua tokoh ulama dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan, hari ini banyak sekali memprihatinkan bagi rakyat Indonesia yang belum lama ini kita disuguhkan ketidakadilan, kecurangan dalam Pilpres. Yang hari ini kita berharap kepada MK agar bisa memberikan putusan-putusan yang adil terhadap rakyat Indonesia. Betul tidak? Ini. Maka dari itu, mari kita sama-sama, selain kita berdoa, kita harus bersatu padu untuk melawan ketidakadilan ini. Betul tidak? Maka kita berdiri di sini, jangan kita beda-bedakan. Kita dari suku apa, dari tokoh mana, dari agama apa, tapi kita adalah bagian dari bangsa Indonesia yang sudah dijajah oleh para penguasa lebih tercinta ini. Ini yang harusnya sama-sama. Tidak mau takut, kita tidak mau takut kita berdiri ini, karena mereka juga bagian dari bangsa ini. Mungkin hari ini mereka belum tersentuh hatinya dalam perjuangan kondisi yang ada di negeri kita ini. Mudah-mudahan hari ini dan sampai tanggal 22 itu betul-betul hakim MK betul-betul berpikir secara jernih dan memutuskan seadil-adilnya. Apabila hakim MK juga tidak mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia, apa yang harus kita lakukan bersama? Harus kita lakukan. Apakah Bapak Ibu sanggup untuk menginap di tempat ini? Maka dari itu, perjuangan bukan hanya kita pariwisata, tapi kita butuh strategi bagaimana kita bisa mampu untuk mempengaruhi hakim MK agar mereka betul-betul berpikir jernih dan juga memutuskan adil. Itu adalah bagian dari strategi kita. Maka dari itu, kepada semua Bapak Ibu, kami dari poros buruh atau dari kaum buruh yang termarginalkan, yang terkecil, kami juga turut prihatin. Kami akan mendukung di tanggal 22. Kami akan menurunkan sebanyak-banyaknya agar kita mampu untuk mengepung gedung MK. Semangat! Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat yang bersemangat! Bapak Ibu sekalian, acara hari ini kita ketuk
seluruh hati para hakim konstitusi. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keputusan dari suatu peraturan-peraturan atau kekuasaan yang selama ini bersifat barbarian. Barbarian itu tingkatnya di kita ini sekarang satu tingkat di bawah keputusan berdasarkan todongan senjata. Barbarian itu yang berkuasa adalah siapa yang bisa mengumpulkan kepala orang terbanyak, siapa yang bisa mengumpulkan mayat terbanyak, itulah barbarian. Dan Indonesia setidaknya dalam kepemimpinan Jokowi, kaum buruh merasakan betul dan rakyat juga merasakan betul bahwa ini sistem pemerintahan yang barbarian, saudara-saudara. Kenapa? Karena keputusannya semau-maunya. Undang-undang, kalau dulu senjata yang bisa meletus betul-betul sebagai alat untuk menekan, maka sekarang adalah undang-undang yang digunakan seenaknya untuk memastikan mereka mau ngapain saja, mengeruk kekayaan, dan untuk bertindak semenang-menang berdasarkan undang-undang. Itulah barbarian. Termasuk kejadian kemarin. Untuk satu sudah di Austin dipikirkan, tinggal 8 hakim, dan saya mencatat setidak-tidaknya ada 1 hakim yang masih barbarian. Ya, ada 1 hakim yang barbarian. Ya, yang 7 insya Allah dia bisa membela kebenaran. Ya, maka itu saudara-saudara sekalian, kita datang untuk menguatkan hati mereka. Bagi rakyat, contohnya kaum buruh, Pak, Indonesia butuh tenaga kerja, butuh lapangan pekerjaan. Saya mengatakan orang dari Cina, kamu mau apa? Puluhan ribu orang datang mengambil hak pekerjaan bagi rakyat Indonesia yang tidak punya pekerjaan. Itu barbarian, saudara. Ya, saya mau memotong upah buruh, upah gaji, upah karyawan, termasuk yang gajinya 100 juta, yang gajinya 150 juta. Besok pesanan kalian itu kalau pensiun dipotong 40-50%. Ya, ingat nih, jangan kira kaum buruh yang gajinya hanya 5 juta saja. Banyak yang gajinya 100 juta, yang anggap yang demo-demo itu katanya itu kaum buruh di pabrik-pabrik. Begitu dia pensiun, dia nangis, saudara-saudara, karena bedanya bisa 1 miliar, 1,5 miliar dari yang seharusnya dia terima sebelum undang-undang siaran Omnibus Law itu diberlakukan. Ya, itu satu contoh. Gua mau ikut kamu apa? Gua mau memperkaya orang yang sudah kaya. Gua mau menjilat para konglomerat, para oligarki. Kamu mau apa? Ya, kita tidak bisa apa-apa. Faktanya ini negara barbarian. Ilmu, profesor, orang ahli, orang pintar tidak ada gunanya di hadapan Jokowi dan kroni-kroninya. Tidak ada gunanya, saudara. Maka ada Pamil seperti ini. Kalau mereka terus seperti ini, tidak mustahil seluruh rakyat atau kaum militan juga akan mengasah, memperkuat ototnya untuk memastikan kekuatan kita di hadapan mereka. Kira-kira seperti itu, saudara. Barangkali waktunya akan terjadi. Kita lihat beberapa perkembangan depan. Saya rasa itu saja. Kaum buruh bersama rakyat, kemarin kita memang poros buruh untuk salah satu paslon, yaitu Amin. Dan alhamdulillah di beberapa kawasan industri Amin dapat suara yang signifikan, dan itu bagian dari kerja yang saya akan lakukan. Mudah-mudahan ada keputusan yang baik, dan tidak sedikit negara yang harusnya jatuh, contoh di berbagai negara ya, negara yang harusnya jatuh tersuruh ke jurang, tiba-tiba dia selamat karena ada orang-orang pemberani. Orang-orang pemberani yang mengambil keputusan yang mungkin berbeda dengan orang-orang di sekitarnya, tapi itu demi keselamatan negara. Kita berharap hakim-hakim konstitusi ini akan menjadi orang-orang pemberani yang ingin menyelamatkan bangsa kita dari keterpurukan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, saya menambahkan, jadi kalau Pak Jumhur mengatakan rejim ini aja barbarian, saya mengatakan sejak Jokowi berkuasa, dia adalah rejim fasis, Bapak Ibu sekalian. Setuju tidak?
sudah banyak melakukan pembantaian terhadap rakyat, bukan saja dibunuh, tapi melalui berbagai macam kebijakan. Untuk itu, pada hari ini sampai tanggal 22, kita berharap kepada Mahkamah Konstitusi. Maka, jika Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan harapan rakyat, tidak berani menegakkan keadilan, tidak berani mempertahankan demokrasi yang sudah diacak-acak oleh rezim Jokowi, maka rakyatlah yang harus bangkit untuk mengangkat Jokowi. Siap Bapak Ibu sekalian? Karena hanya rakyatlah yang memiliki kekuasaan untuk meruntuhkan rezim zalim, Bapak Ibu. Saya kira dari sekarang, selain kita menguatkan Mahkamah Konstitusi, penting kita menguatkan barisan kita, bukan hanya sekedar gerombolan, tapi kita harus menjadi barisan yang kuat, sebagaimana para tentara yang harus satu komando. Maka setelah tanggal 22, mari perhatian kita geser kepada rezim Jokowi, kepada Jokowi, untuk kita tangkap oleh rakyat, adili oleh rakyat. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Poros Buruh. Hidup buruh! Hidup rakyat Indonesia! Pejuang perubahan siap! Perubahan yang budiman, insya Allah kita baca atas nama teman-teman yang kita sudah berjuang selama 3 tahun, betul? Perjuangan kita sudah selesai belum? Belum. Dan hari ini puncaknya. Oleh karena itu kita ingin memberikan pernyataan sikap dan ini akan disebarkan seluas-luasnya. Pernyataan sikap ini disusun bersama dan akan dibacakan oleh Ketua Umum dari Brownies, Yusuf Legur. Tepuk tangan dulu untuk Yusuf Legur, didampingi oleh Ketua Umum Pejabat Ustadz Eka Jaya, didampingi juga oleh Ketua Jabar Manis Kang Tarmizi, didampingi oleh Ketua Forju Winston Herlan Jaya. Oke, yang lain termasuk mendampingi sama-sama ya. Silakan Pak Yusuf Legur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap pejuang perubahan Indonesia sebagai entitas gerakan sosial yang lahir dari inisiasi dan partisipasi untuk mendukung Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden RI dalam Pilpres 2024. Kami para simpul relawan atau pejuang perubahan menyatakan bahwa proses pemilu 2024 khususnya pelaksanaan Pilpres 2024 adalah jauh dari nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Bukan sekedar menjadi upaya menyingkirkan Anies Baswedan sebagai presiden dengan kecurangan dan kejahatan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif, tapi lebih dari itu dengan keterlibatan presiden yang masih aktif, mobilisasi aparatur pemerintahan, penggunaan anggaran negara untuk memenangkan paslon tertentu dan lain-lain telah merusak konstitusi dan menghancurkan kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, demi mengembalikan kembali marwah kedaulatan rakyat yang sesungguhnya dan arah perjalanan negara bangsa Indonesia kepada negara kesejahteraan sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan keinginan para pendiri bangsa, maka kami para pejuang perubahan menyampaikan sikap kritis dan keprihatinan yang dalam, sekaligus menyampaikan refleksi dan evaluasi jalannya Pilpres oleh pemerintahan pada umumnya dan KPU, Bawaslu dan MK khususnya. Adapun atas berbagai kecurangan dan kejahatan Pilpres 2024 yang baru saja berlangsung, kami para pejuang perubahan menyatakan sikap tegas kami untuk menggugat dan mosi tidak percaya terhadap proses pelaksanaan dan hasil Pilpres 2024 sebagai berikut. Kepada Mahkamah Konstitusi yang menjadi benteng terakhir penegakan hukum dalam menyelesaikan sekaligus memutus perkara tindakan kecurangan dan kejahatan Pilpres. 1. Mendiskualifikasi
dan menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi. Kedua, menuntut pemungutan suara ulang tanpa pasangan Prabowo Gibran dan menjamin pelaksanaan Pilpres dengan mekanisme yang benar, terbuka, jujur, dan adil. Tiga, kami mendukung hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara pemilu 2024 dengan mengedepankan ketinggian moral, hati nurani, dan keyakinan-keyakinan spiritual yang berbasis ketuhanan dan kemanusiaan. Kami berharap para hakim MK dapat menjalankan fungsi sosial hukumnya dengan kebebasan dan kemandirian yang terhormat dan bermartabat, serta berani mengambil resiko intimidasi, ancaman, dan teror dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Demikian maklumat ini kami sampaikan. Semoga ini mampu memberi semangat, motivasi, dan energi bagi para hakim Mahkamah Konstitusi agar keputusannya dapat menjamin pemilu dan pilpres yang konstitusional dan demokratis, mengawal kehadiran pemimpin nasional yang berintegritas, serta ikut menjaga eksistensi, keutuhan, dan kelangsungan masa depan rakyat, negara, dan bangsa Indonesia. Jakarta, 19 April 2024. Atas nama pejuang perubahan Dr. Legisan Samtasir, Ustadz Eka Jaya, Ustadz Tarmizi Sahir, Wilson Hewanjaya, Ibu Dio, dan Yusuf Lebur. Terima kasih. Bila itu